Siapakah yang layak menikahi putri kita? Dan siapakah yang layak menikahi wanita hebat itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kadang di antara kita, khususnya para bapak dan para ibu yang memiliki anak perempuan, mereka galau dengan siapa putrinya dinikahkan, dengan orang alim, orang allama, hafidz Quran, orang yang tampan, atau orang kaya. Ternyata ada panduan yang perlu kita kaji, perlu kita pahami dengan baik, dan bisa dijadikan prinsip serta pedoman dalam menjalani hidup ini, khususnya ketika kita hendak menikahkan putri kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini jalurnya melalui sahabat Abi Hurairah. Qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba, jika melamar, ilaikum, kepada kalian semua, man, lelaki, tardawna, yang engkau meridai, merestui, dinahu, pada agama lelaki tadi, wa khuluqahu, dan kamu juga meridai pada akhlaknya lelaki tadi, fazawwijuhu, maka nikahkanlah olehmu hu, pada lelaki tadi. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan, takun, maka terjadi fitnatun, apa fitnah, fil ardi, di bumi, wa fasadun, dan kerusakan, aridun, yang luas, yang dahsyat. Rawat Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis ke-1084. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis 1967. Dari hadis ini kita mendapatkan ilmu melalui jalurnya sahabat Abi Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika melamar kepada kalian semua seorang lelaki yang engkau merestui dengan agama akhlaknya, ada lelaki melamar putri kita, dan kita ridho dengan agamanya dia, kita ridho dengan moralnya dia, perilakunya dia, akhlaknya dia, lolos sensor bahasa simpelnya, maka anjurannya nikahkan putri kita dengan lelaki itu. Karena jika kita tidak mau melakukan, maka yang terjadi adalah fitnah di muka bumi ini, dan yang akan terjadi adalah kerusakan yang meluas. Apa sebenarnya hikmah di balik itu? Kita akan mengkaji pada lanjutan keterangan di bawahnya. Setidaknya kita akan memahami maksud di balik itu semua. Hadis yang kita kaji itu adalah hadis riwayatnya Imam At-Tirmizi, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa qala, dan berkata, rajulun, siapa lelaki, lil Hasani, kepada Hasan, qad khataba, sungguh telah melamar ibnati, pada putriku, jama'atun, siapa sekelompok lelaki, faman uzawwijuha, maka kepada siapa saya akan menikahkan putriku. Qala, menjawab siapa Al-Hasan, mimma yattaqillaha, nikahkanlah putrimu dengan lelaki yang bertakwa kepada Allah. Fa in ahabbaha akramaha, apa hikmahnya jika lelaki tadi mencintai putrimu, akramaha, maka ia akan memuliakan putrimu. Wa in abaghadaha lam yadhlimha, dan jikapun ia membuat putrimu marah, sang suami tadi, sang lelaki tadi tidak akan menzaliminya. Intaha, keterangannya sudah selesai. Min Ihya'i Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin, jilid 2, halaman 41. Ada satu riwayat, seorang lelaki berkata kepada Al-Hasan, wahai Al-Hasan, sekelompok lelaki telah melamar kepada putriku. Kepada siapakah aku nikahkan putriku? Dijawab oleh Al-Hasan, nikahkan putrimu dengan orang yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Karena jika lelaki itu mencintai putrimu, maka ia akan memuliakannya.
Dan jika lelaki itu akan membuat putrimu marah, ia pun tidak akan menzaliminya. Jadi ketika lelaki ini mencintai, maka ia akan memuliakan. Dan jika juga bersikap melakukan sesuatu yang membuat istrinya marah, ia pun tidak akan zalim kepada istrinya. Keterangan ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, jilid 2 halaman 41. Betapa luar biasanya orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika ia cinta, ia akan memuliakan. Misalnya ia menolak melakukan sesuatu yang membuat pasangannya marah, jengkel, ia pun tidak akan menzaliminya. Tidak akan berbuat zalim kepada istrinya. Ia mungkin hanya bikin marah gitu aja, tapi tidak sampai pada level menzaliminya. Paham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lelaki yang bertakwa kepada Allah ini adalah lelaki yang saleh, yang berpegang teguh dengan agamanya. Semoga bermanfaat.